Baik, kembali lagi di SNS Podcast, satu kata satu hati. Satu hati. Satu hati. Hari ini luar biasa sekali pastinya. Kembali dengan podcast yang menyenangkan ya. Bersama seseorang yang luar biasa pastinya. Bersama saya di sini ada Pak Rusiana, ya kan? Gimana nih Pak keadaannya nih Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah, sehat, bahagia, sukses. Iya. Sehat, bahagia, sukses, satu paket ya. Selalu ya, harus. Selalu ya. Harus. Berarti dari Pak Rusiana dari Bandung ke sini ya. Nyampe kapan nih di Purwokerto? Di Purwokerto itu nyampenya tadi pagi jam 10-an, jam 10. Tadi siang. Ya, siang. Tadi siang ya. Siang. Wow, luar biasa banget. Tadi siang langsung kita mau interview ya. Mau bahas interview ya, cerita-cerita santai ya Pak ya hari ini ya. Kita bakal membahas terkait Pak Rusiana yang sudah menjadi Double Diamond Manager, iya kan, di SNS 21 pastinya. Pak Rusiana nih ya, kita kan mau ngulik-ngulik ya. Iya. Maaf ya Pak, bukan yang nggak sopan ya Pak ya. Tapi mungkin kan saya juga butuh butuh motivasi juga nih. Kalau saya dengar-dengar terkait Pak Rusiana itu luar biasa sekali. Ya kan, di mana Pak Rusiana berjuang dari nol ya sampai pada sekarang menjadi Double Diamond Manager. Nah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih. Ini saya pengen tahu nih, siapa sih Pak Rusiana? Siapa nih Pak Rusiana? Siapa ya Pak Rusiana ini ya? Iya, siapa ya Pak? Bisa jelaskan ya apa? Wah, saya mah seorang apa gitu ya, atau saya tuh seperti ini. Jelaskan nih Pak. Jadi kalau berbicara siapa ini, saya ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, maksudnya gini, kalau orang berbicara tentang siapa itu biasanya pada umumnya orang tersebut itu orang sukses, orang luar biasa kan itu. Saya hanya sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang ayah dari anak kan gitu ya. Seorang suami dari satu istri. Satu istri ya. Alhamdulillah, dan saya sebagai seorang karyawan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi bukan orang hebat, bukan orang luar biasa. Hanya kalau seorang Rusiana ini ketika memiliki satu keinginan atau tujuan itu harus tercapai. Wah, hanya itu. Tekadnya ya Pak. Tekad ya. Jadi tidak ada alasan tidak harus tercapai. Hanya dengan satu hal yang penting, positif. Nah, ini positif. Nah, seperti itu. Positif dan tidak merugikan orang lain. Iya, tidak merugikan orang lain. Iya. Berarti kan Bapak tadi bilang 4 tahun yang lalu sebagai karyawan. Iya, betul. Sebelum bertemu dengan SNS 21, berarti sebelumnya Bapak pernah bekerja di pekerjaan lainnya Pak? Iya, Pak, betul. Itu bisa ceritakan tuh, kok bisa nyampe ketemu SNS 21, prosesnya gimana sih Pak? Perjalanan ketemu dengan SNS ya. Jadi kalau perjalanan sebelum kenal di SNS itu saya sebagai seorang karyawan di Rancaikek ya. Di Rancaikek kalau boleh disebutkan di satu perusahaan di Kahatek. Oke. Di Rancaikek. Dan alhamdulillah pada saat itu kondisi pertama yang saya rasakan itu saya sakit. Nah, jadi memiliki keluhan kan, ada keluhannya. Iya, memiliki keluhan ketika bekerja itu kurang lebih 18 tahun, perjalanan bekerja selama 10 tahun saya memiliki keluhan yang sering kali saya pulang pergi selama per 3 bulan sekali itu ke klinik. Sampai per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali ke klinik. Dan alhamdulillah perjalanan selama 5 tahun sering sakit, saya ketemu dengan orang yang mengantarkan ini ya, mengantarkan saya bisa seperti ini. Dan alhamdulillah yang teman bawa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dari salah satunya nih produk yang sangat luar biasa. Profit SNS 21 ya. Tepuk tangan dong buat PT SNS 21. Nah, ini. Jadi awalnya ketika sakit saya punya keluhan penyakit lambung dan alhamdulillah singkat cerita saya mencoba dan sehat. Nah, itu. Berarti dari pengalaman pribadi nih pengalaman pribadi ya betul. Dan di situ ternyata ada satu peluang usaha yang sangat luar biasa. Dan di awal yang saya tahu itu sangat menjanjikan dan harapan saya hanya satu, bagaimana saya mendapatkan penghasilan 30.000 per hari saja di awal. Nah, pada saat itu saya sambil berjalan. Kenapa 30.000? Karena untuk 30.000 itu sehari bukan uang kecil kalau menurut saya. Dan alhamdulillah setelah saya menjalankan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya saya mengambil satu keputusan untuk mengikuti sistem SNS 21 ini. Berarti mengikuti tapi itu masih jadi karyawan ya Pak? Masih jadi karyawan. Saya menjalankan usaha ini selama 1 tahun sambil bekerja. Pulang kerja
mau berangkat kerja, lagi libur ya, saya selalu memanfaatkan peluang ini dan alhamdulillah setelah mulai saya serius selama 6 bulan mendapatkan satu buah reward Yamaha Bison dari PT SNS 21. Oke. Luar biasa. Berarti awalnya itu ya Yamaha Bison itu ya. Iya. Nah, berarti kan Bapak kan keluar pekerjaan tuh sebagian sebelumnya ya. Itu tahun berapa itu, Pak? 2017 keluar lalu fokus di SNS 21. Iya. Sampai sekarang berarti sekiranya udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar nih ya, Pak. Ya, berarti Bapak kan pernah mengalami proses yang akhirnya Bapak sempat kayak ini bisa nggak ya, ataupun tidak bisa atau enggak ya. Ini banyak banget mitra ataupun bagaimana cara mengajak orang. Berarti kan terkait komitmen Bapak nih, Pak. Kalau misalnya berbicara tentang komitmen, Bapak kan udah 5 tahun pasti komitmennya udah tangguh banget nih, ya kan? Sampai mendapatkan predikat Double Diamond Manager, ya kan? Itu menurut Bapak sebuah komitmen, ya kan, dalam bisnis ya, apalagi bisnis SNS 21 dan MLM nih ya. Itu bagaimana sih, Pak? Nah, ini kalau ke komitmen ya. Komitmen itu apa sih komitmen ya? Nah, ketika saya mendapatkan satu reward Yamaha Bison selama 6 bulan, berjalan lagi 6 bulan, 1 tahun, dapat lagi 1 motor, mulai saya di situ tumbuh komitmen yang luar biasa. Apa itu? Saya memiliki satu tujuan. Oh, ada tujuannya nih. Tujuan bagaimana saya merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Nah, komitmen saya harus bangkit dan harus bisa menjadi bisa membahagiakan orang-orang terdekat. Nah, istri, anak, keluarga, dan itu menjadi satu tujuan dalam hidup saya. Bagaimana saya harus menciptakan impian itu bisa terjadi. Nah, tumbuhlah komitmen. Dan komitmen di sini bukan kepada orang yang peduli atau kepada orang yang mengenalkan usaha ini. Bukan komitmen terhadap perusahaan. Bukan. Apalagi kalau berbicara tentang network, bukan komitmen lagi kepada leader. Nah, ini komitmen terhadap diri sendiri. Tidak ada alasan lain impian saya harus tercapai dengan cara apapun. Yang penting tidak melanggar aturan yang ada, ya gitu ya. Tidak menyakiti juga orang lain. Tidak menyakiti orang lain, kan gitu. Ini salah satunya komitmen itu bisa lebih gigih lagi terhadap impiannya. Dan di situ saya punya impian pertama, bagaimana saya bisa membahagiakan keluarga itu bukan hanya dari segi sehat fisik saja. Bagaimana dengan sehat pesaknya. Dan alhamdulillah saya ketika mulai komitmen impian saya harus tercapai, saya berhenti di perusahaan dan serius menjalankan usaha ini. Setelah keluar dari perusahaan selama 8 bulan saya mendapatkan satu reward Daihatsu Ayla. Alhamdulillah. Setelah komitmen itu ya, Pak. Akhirnya komitmen itu sedikit demi sedikit berbuah ya. Iya, betul. Berarti prosesnya itu cukup panjang ya, Pak, untuk mendapatkan sebuah komitmen. Ya kan, apalagi Bapak juga berusaha untuk tidak tergoda ataupun tidak lemah dan cukup merasa sering puas gitu ya, Pak ya. Pernah nggak sih ada halangan terkait komitmen itu, Pak? Kayak misalnya nih tidak ada dukungan, ya kan, mungkin jadi kayak aduh nggak ada dukungan nih, apakah harus goyah atau jalan aja nih, gitu. Ini gimana nih, Pak? Justru ujian dan cobaan itu setelah tumbuhnya komitmen. Orang yang tidak berkomitmen itu akan dijauhkan dari ujiannya. Berarti kalau nggak ada komitmen dijauhin nih. Nah, dijauhin. Komitmennya ya, Pak. Kenapa? Karena untuk orang yang sukses itu akan dihadapkan dengan tempaan atau ujian. Contoh seperti ini, Mbak. Kalau kita mau memiliki ijazah atau pingin lulus, artinya kita harus memiliki ujian dulu. Sekecil apapun itu ujiannya, ya tetap kita harus mau melewatinya. Dan alhamdulillah setelah saya komitmen lebih kuat lagi dengan impian, ujian itu tumbuh. Pertama, orang-orang terdekat mulai menguji dari sisi perasaan, mental juga. Terus yang kedua, orang terdekat family. Terdekat lagi ya kesininya temen, kan itu. Dan itu ujian mulai tumbuh di situ, Mbak. Nah, hanya itu tidak mengurungkan niat saya untuk sampai pada tujuan di situ. Itu bagian dari proses-proses yang harus dilewati sebetulnya. Berarti emang ujian itu justru timbul ketika komitmen itu sudah ada ya, Pak? Sudah ada. Mungkin triknya nih untuk mendapatkan sebuah komitmen nih, Pak. Nah,
ini. Ya kan? Kalau Bapak kan udah harus mengamankan ya. Harus satu. Nah, ini apa satu. itu, Pak? Satu, pertama kita harus mau belajar. Mau belajar. Mau belajar. Kenapa mau belajar? Karena tidak ada orang yang luar biasa kan gitu ya. Seperti apa orang luar biasa? Kadang-kadang orang sudah merasa paham, sudah merasa ngerti, tidak mau mendengar orang lain. Jadi kayak sudah merasa paling benar gitu. Sudah merasa paling benar. Jadi pertama mau belajar kepada siapa? Pertama kepada diri sendiri. Bagaimana melawan rasa diri sendiri ini? Apakah saya ini udah betul nggak? Udah betul belum kan gitu. Perasaan kita sudah betul, ternyata menurut orang lain ini belum betul kan gitu. Jadi pertama mau belajar kepada diri sendiri, mau belajar juga salah satunya seringkali leader atau mentor saya mengajarkan bagaimana untuk belajar itu bukan hanya dari membaca. Banyak mendengar, banyak mendengar, terus belajar juga. Sering kita melakukan silaturahim, ketemu dengan teman-teman, membiasakan diri yang tadinya sering di rumah ya, belajar merubah sikap keluar. Bersosialisasi, bersosialisasi. Ya, Pak, ya? Jangan jadi pemalu terus jangan gitu jadi ya, pemalu gitu kan. Seperti saya ini pemalu. Oh sebenarnya. Saya ini pemalu. Saya juga pemalu Pak sebenarnya, anggun, malu. Gitu. Terus menjaga lingkungan juga. Menjaga lingkungan. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Kenapa harus menjaga lingkungan? Berbicara pingin sukses, tapi kita bergaul dengan orang yang, mohon maaf ya, pingin sukses di SNS, kita bergaul dengan orang yang tidak ada di SNS. Nah ini salah satunya. Lingkungan itu akan mempengaruhi. Kalau kitanya bergaul dengan orang-orang yang positif, kita pun akan ikut positif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, kita pun akan kebawa negatif pula. Berarti psikologinya ya, dari psikologi dulu ya Pak ya, ke teman-teman seperti apa gitu ya. Karena pertemanan itu atau lingkungan itu mempengaruhi psikis kita sendiri. Ya kan, bagaimana kita terbentuk nantinya. Harapan-harapan kita mungkin bisa aja nggak tercapai karena lingkungan kita sendiri itu ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak udah bilang tempaan-tempaan, ujian-ujian, proses, terus terkait komitmen juga. Iya, betul. Bapak pernah merasakan sakit nih? Pernah nggak sih Pak kayak pada saat itu akhirnya Bapak udah kayak, oh ini mental saya udah nggak kuat, mungkin apakah harus berakhir atau enggak nih, saya harus bisa berjalan, itu pernah nggak sih Pak? Kalau sakit itu, kalau gini Mbak, kalau berbicara tentang sakit ada dua ya. Ada dua. Sakit secara fisik. Yes. Nah, ini sakit secara mental. Sakit secara atau mental. Hati ya. Hati, perasaan ini ya. Perasaan ya. Ini kalau sakit secara fisik ini sebetulnya sangat mudah. Sangat mudah. Ya mungkin ada salah satu solusi. Ada orang yang paham tentang kesehatan. Mudah cari solusinya. Iya kelihatan ya Pak ya. Iya kelihatan. Pusing mungkin minum obat ini. Sakit perut obat ini. Kan gitu. Tapi kalau sakit hati ini, nah ini. Sakit hati ini perasaan yang bagaimana kita cara mengantisipasinya. Dan harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Di sisi lain kita memiliki komitmen. Tujuan harus tercapai. Terus ketika lagi mau mencapai satu tujuan, malah tempaan yang tiba, yang datang kepada diri kita. Nah ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau berbicara capek, ya lelah. Di sisi lain saya bagaimana harus bisa tetap mencapai satu tujuan. Tapi kenapa yang datang malah seperti ini? Kesakitan gitu. Kok makin sakit ya? Kok makin sakit kan gitu. Ya, salah satunya juga minimal kita bersyukur, selalu bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan. Kan kadang-kadang orang sudah mendapatkan sesuatu yang diharapkan, dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa luar biasa. Bisa nggak merasakan perasaan orang lain? Nah, sesakit apa perasaan orang lain? Nah ini. Berarti Bapak pernah merasakan sakit itu, terus juga Bapak harus memikirkan tujuan Bapak atau komitmen Bapak itu ya Pak ya pada saat itu ya? Bukan merasakan, lebih dari merasakan sakitnya. Lebih dari merasakan sakitnya, sementara ini harus tetap terjaga. Terjaga, jangan sampai hanya karena sakit impian saya ini hilang. Pudar. Dan saya ingin membuktikan kepada dunia, kesakitan ini saya akan bayar. Saya akan membayar, membuktikan kepada orang-orang terdekat, membuktikan kepada dunia, dengan kesakitan ini akan saya menjadi lebih baik lagi. Akan menjadi lebih baik. Bagaimana cara membayarnya? Ya tetap saya harus bisa membuktikannya. Dan sakit ini bukan hanya sekedar sakit, Mbak.
lebih dari, nah ini, ya, lebih dari sakit. Lebih dari sakit. Lebih dari sakit. Bukan sakit banget, tapi lebih dari sakit. Lebih dari sakit. Dan ini yang harus saya lakukan ketika saya lagi sakit nih. Banyak juga yang satu profesi dengan saya menjalankan usaha di SNS ini, mereka juga kena dampak yang sakit. Jadi ada sedikit istilah, Mbak. Apa itu istilahnya tuh, Pak? Saya harus mengobati orang yang sakit di kala saya lagi sakit. Berarti Bapak harus mengobati orang sakit. Mengobati orang sakit. Bapak sendiri sedang sakit. Sedang sakit. Nah ini sangat indah sekali sebetulnya. Indah tapi sedikit nyesek ya Pak. Iya. Aduh Bapak jadi sedikit berkaca-kaca ya. Iya betul. Karena emang perjuangannya untuk mengobati itu butuh proses ya Pak. Butuh proses. Nah itu kenapa tuh Pak? Maksudnya Bapak mengobati orang sakit, tapi bagaimana Bapak cara menyikapinya tuh Pak? Nah, ketika Bapak lagi sakit. Ketika yang pertama cara menyikapinya, karena sikap ini sangat penting. Ini berbicara tentang sikap. Iya. Contoh satu hal, ketika perusahaan SNS ini sangat luar biasa, perusahaannya sangat konsisten, komitmen luar biasa. Lalu kalau sikap kitanya kecil, jangan dulu bermimpi mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau sikap kitanya kecil, yang ditawarkan oleh perusahaan per hari ini bukan hasil yang kecil, hasil yang besar. Tapi kita menyikapi perusahaan, ini hanya perusahaan kecil, bonusnya kecil, di sini lebih besar. Ada sesuatu di sini lagi lebih besar, ini mah kecil. Itu bukan masalah hasilnya, tapi sikap kitanya yang kecil. Nah ini menyikapi. Lalu ada masalah, kita menyikapi masalahnya itu apakah mau sakit hati, dan masalah itu akan menjadikan diri kita menjadi luar biasa, menjadi lebih bangkit lagi. Karena tidak ada istilah tidak ada istilah perisai yang sangat luar biasa. Apabila perisai itu semakin lama semakin ditempa itu akan semakin indah, semakin tajam. Dan itu yang akan saya buktikan kepada dunia. Semakin saya ditempa, semakin saya akan lebih tajam lagi. Luar biasa sekali. Semakin ditempa semakin tajam ya Pak. Semakin ditempa semakin tajam. Justru sakit hati itu, perasaan tersakiti itu membuat Bapak itu akhirnya banyak kiat-kiat. Oh saya tahu, saya pernah merasakan ini. Gitu ya, Pak. Betul. Jadi Bapak tumbuh menjadi seorang yang lebih ikhlas, yang lebih legowo dan bisa maju ke depan ketimbang melihat ke belakang. Nah berarti Bapak untuk pernah nggak sih kayak dari diri sendiri untuk ingin berhenti? Pernah nggak sih akhirnya Bapak nggak boleh nih, saya harus kalahkan? Pernah nggak sih Pak? Nah, kalau berbicara untuk berhenti, lelah ya Mbak ya. Lelah karena kebanyakan orang yang menjalankan usaha sejenis seperti ini bukan hanya di multi level dan bukan hanya di SNS saja. Ini yang mungkin sedikit curhat ya Mbak ya, nggak apa-apa. Sedikit curhat. Percurhatan 25 jam. Bebas ya, bebas. Kalau sedikit curhat, kalau berbicara lelah di sini, capek, butuh ikhlas juga. Sebetulnya bukan hanya di SNS. Semua jenis bisnis seperti ini atau berbicara tentang multi level di dunia itu pasti sama mengalami hal seperti ini. Nah, mengalami kadang-kadang bagaimana saya harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ketika kita ditempa, ketika kita dibutuhkan, lalu tidak memiliki apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menurut menurut naluri hati kita, bagaimana cara melawan diri kita ini. Dituntut keikhlasan, kadang-kadang saya hari ini belum dapat bonus, sementara mitra harus dibina, harus dibantu kan gitu kan. Itu tetap harus dilakukan, dan di situ ketika kita belum dapat bonus, bukannya kita maaf saya nggak bisa karena kondisi saya seperti ini, apalagi bilangnya ke mitra udah aja saya juga bonusnya seperti ini kan gitu ya. Nah ini dituntut keikhlasan, bagaimana menjalankan usaha ini kita tanpa ada pamrih, nggak ada tendensi ya Pak ya. Iya, nggak ada seperti itu. Jadi salah satu ikhlas yang mendorong biar kita bisa bangkit, biar bisa bangkit. Berarti mengalahkan diri sendiri ya, mengalahkan diri sendiri, egonya. Ego. Karena juga pada saat ini juga Bapak juga memikirkan bukan Bapak doang, karena banyak juga nih yang bertanya ya kan, banyak juga mitranya. Jadi jangan sampai keegoisan itu membunuh banyak orang karena keinginan diri kita sendiri ya Pak. Betul. Ini salah satunya modal utama bagi saya sendiri Mbak. Belum tentu orang yang mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan lalu tercapai belum bisa mengalahkan dirinya sendiri.
Nah ini modal yang paling utama, bagaimana bisa mengalahkan diri sendiri ketika kita sudah, contoh ini mohon maaf ya, saya sebagai double diamond gitu, ketika ada ilmu dari siapa saja kan gitu, walaupun dari mitra yang baru kita mau belajar, dari siapa saja yang belum ada di bisnis yang kita lakukan, kita mau belajar kepada siapa saja. Itu melawan diri sendiri, sudah merasa hebat, sudah merasa bisa, sudah merasa luar biasa, padahal kita belum ada apa-apanya. Nah ini bisa melawan rasa malas, rasa negatif. Negatif ini, apakah saya layak nggak untuk sukses di bisnis ini? Ini bisa melawan diri sendiri itu, apakah saya akan mampu, akan lolos dari ujian-ujian seperti ini. Dan alhamdulillah di SNS banyak leader-leader yang sangat luar biasa. Salah satunya saat ini yang selalu menyupport diri pribadi saya, bukan hanya seorang kron-kron yang sangat luar biasa, tapi Pak Purwanto juga sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Purwanto. Luar biasa ya Pak Purwanto, dan manajemen perusahaan juga begitu luar biasa menyupport diri saya, yang mana itu menjadikan bagaimana saya untuk bisa lebih bangkit lagi. Dan itu melawan diri sendiri itu bukan hal yang dikatakan sulit, mudah ya. Iya, dikatakan mudah belum tentu semua orang bisa melakukan. Benar sekali. Berarti banyak nih ya Pak ya, yang proses yang akhirnya membuat Bapak sampai bertahan sampai sekarang nih ya Pak ya. Bagi dalam proses-proses yang panjang, kejadian-kejadian yang di luar di luar pikiran Bapak ini nggak bakal terjadi gitu ya. Akhirnya Bapak di tempat terus akhirnya komitmen itu tumbuhnya semakin besar ya Pak. Semakin besar. Luar biasa. Mungkin kalau misalnya pengen tahu nih saya nih Pak ya, berarti kan Bapak sudah menjalankan 5 tahun di SNS 21, sudah menjadi double diamond manager. Mungkin kan Bapak mempunyai harapan-harapan kepada SNS 21. Iya. Yang pastinya untuk kemaslahatan nih ya kan, untuk perkembangan Bapak juga buat mitra-mitra yang lainnya juga, mungkin harapan untuk SNS 21 bisa disampaikan nih Pak. Tadi terkait bisnis ini. Bisa disampaikan? Jadi kalau berbicara tentang apa yang kita barusan itu harapan. Pertama untuk menjalankan usaha ini, pertama kita selalu positif. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja kita harus selalu positif. Lalu yang kedua, kita selalu bagaimana rendah hati. Rendah hati, karena teachable itu supel ya. Supel kita harus. Nah ini rendah hati, lalu bagaimana kita jangan merasa merasa hebat, merasa luar biasa. Apa yang disampaikan oleh para leader atau mentor-mentor yang menurut Anda layak, nah ini. Dan di sini butuh mentor, Pak. Mentor itu sangat butuh, karena contoh hal seperti ini. Seorang petinju dunia saja, Mike Tyson, itu memiliki guru atau mentor. Ya, sehebat apapun orangnya, jangan merasa diri luar biasa. Harus selalu terus mau belajar kepada siapa saja. Jadi ikuti apa yang disampaikan oleh para leader. Saya yakin itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Berarti yang terbaik. Emang untuk para mitranya khususnya berarti tadi ya. Berarti untuk SNS semakin mengajarkan atau membimbing para mitranya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan mungkin Bapak bisa disampaikan motivasi Bapak nih, kata-kata mutiara juga yang bisa membuat Bapak bertahan sampai sekarang. Jadi kalau sebenarnya sih kalau berbicara kata-kata mutiara ya, saya ini bukan seorang bijak. Hanya satu hal, jangan pernah sesekali kita bermimpi ya, hidup kita menjadi lebih baik. Jangan merasa bermimpi hidup kita menjadi luar biasa. Jangan pernah bermimpi berada di tempat yang berbeda yang akan membahagiakan keluarga kita selama jalan yang kita tempuh masih jalan yang sama. Jadi kita harus mau berubah. Ikuti apa yang disarankan oleh para leader. Ikuti apa yang disampaikan oleh para mentor-mentor Anda. Selalu kita positif, selalu kita terus mau belajar. Itu yang harus kita lakukan. Selalu rendah hati. Itu modal yang utama. Mau apa lagi? Perusahaan sudah luar biasa, mentor sudah sangat luar biasa. Dan buktikan bahwa kita layak untuk sukses. Buktikan kalau kita layak untuk sukses. Ya kan? Nah, bangun komitmen dan kalahkan diri sendiri. Iya, kalahkan diri sendiri. Betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Rusiana.
Mungkin ada tambahan nih Pak ya kan. Tadi kita sudah membahas semuanya, sudah membahas terkait komitmen, proses dan lain-lain. Mungkin tips and trick untuk para mitra ya kan. Untuk bisa bertahan, untuk bisa lebih berkembang dan sukses lagi. Tips and triknya tadi kan disuruh jangan rendah hati, jangan sombong, harus rendah hati. Mungkin bisa kali ya kasih sedikit bocoran kehidupan. Nah ini untuk teman-teman saat ini yang memiliki tujuan yang jelas, pingin membahagiakan keluarganya, insya Allah dengan adanya SNS 21 ini bisa menjadi satu jembatan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Pertama, kita jangan menjauhkan diri kita ketika kita lemah, ketika kita jatuh, dekatkan diri kita kepada mentor kita. Ketika kita semangat, lakukan kita yang terbaik. Jangan dilihat orang lain, jangan dilihat leader, jangan dilihat upline, atau jangan melihat perusahaan, tapi lihat keluarga kita yang saat ini lagi menunggu. Nah ini tipsnya juga selalu terus mau banyak belajar, selalu terbuka ya? Iya, terbuka, selalu mau ikhlas juga. Nah, berarti terbuka, ikhlas, mau banyak belajar ya kan? Untuk yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri. Karena sukses itu untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Iya, betul. Betul sekali, luar biasa sekali Pak Rusiana. Panjang banget ya Pak tadi ya obrolan kita dari proses Pak Rusiana dan kesakitan-kesakitan Pak Rusiana juga, bagaimana Bapak menjalankan itu dan bagaimana Bapak bisa menerima itu dan bangkit lagi, bertahan dan sampai sekarang ya Pak terkait komitmen. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Mungkin cuma sampai di sini dulu. Mungkin sometimes kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Rusiana ya kan, dan juga besok masih banyak lagi podcast yang pastinya juga bakal lebih menginspirasi juga dan mungkin ada ilmunya ya Pak ya. Tadi kan kita juga udah ada ilmunya banyak banget nih. Saya juga belajar nih sebagai seorang anak muda. Masih muda ya, soalnya masih 17 tahun. Banget sekali. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya kan. Jangan lupa untuk selalu nyalain loncengnya karena pasti setiap satu minggu tuh kita bakalan update terus ya kan dari SNS 21 channel YouTube. Jangan lupa untuk follow Instagramnya juga SNS 21. Terus juga ada Facebooknya, Bapak udah nge-follow Facebooknya? Iya. Mantap ya. Nah jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena masih di suasana-suasana seperti ini kita harus selalu jaga kesehatan. Ya kan, saya Aulia Rama Martelina. Saya Rusiana. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye.